Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hujan turun deras malam itu di sebuah desa kecil di Jawa. Nadia duduk di beranda rumahnya yang reot, memeluk lutut sambil menatap langit. Usianya baru 20 tahun, tapi beban hidup sudah menindih pundaknya begitu berat. Ayahnya sakit keras, ibunya hanya seorang penjual sayur, dan adiknya butuh biaya sekolah. Harapan seolah lenyap, kecuali doa yang terus ia panjatkan dengan mata basah. Ya Allah, jika memang ada jalan keluar, tunjukkanlah padaku, lirihnya, suara bergetar di sela tangis. Di tengah keputusasaan itu, datanglah seorang wanita berpenampilan mewah ke rumahnya. Namanya Bu Salma, agen tenaga kerja yang sering merekrut gadis desa untuk dikirim ke luar negeri. Dengan senyum manis, ia bercerita bahwa ada pekerjaan mulia menanti Nadia di Timur Tengah, dengan gaji besar yang bisa mengangkat keluarganya dari kemiskinan. Nadia mendengarkan dengan hati bergetar, antara ragu dan harapan. Tawaran itu terdengar seperti jalan keluar dari kesengsaraannya. Namun ada syarat yang membuatnya terdiam. Pekerjaan itu tidak seperti bekerja di restoran atau rumah tangga, melainkan menjadi istri kontrak seorang sultan kaya di Arab. Bu Salma berusaha menutupinya dengan kata-kata manis, hanya sementara, nak. Kau hanya perlu menemaninya, hidupmu akan dijamin, keluargamu sejahtera. Setelah itu, kau bebas kembali pulang dengan uang yang tak pernah kau bayangkan. Kata-kata itu menusuk hati Nadia. Ia tahu itu bukan jalan yang suci, tapi demi keluarga, apalagi yang bisa ia lakukan. Malam itu Nadia tidak bisa tidur. Ia menatap wajah ayahnya yang pucat, tubuh ringkih yang berjuang melawan sakit tanpa biaya pengobatan. Ia mendengar suara ibunya yang lirih menghitung uang receh untuk esok hari. Hatinya tercabik, perasaan sebagai anak dan kakak bertarung dengan nurani. Tangannya gemetar, tapi pikirannya terus membisikkan satu kata, pengorbanan. Apakah ia harus menjual dirinya demi keluarga? Ataukah membiarkan mereka tenggelam dalam penderitaan? Akhirnya, dengan mata sembab, Nadia mengangguk pada Bu Salma keesokan harinya. Saya bersedia. Kata-kata itu keluar dengan suara yang patah, seolah jiwanya terlepas dari tubuh. Bu Salma tersenyum puas, lalu meraih tangan Nadia dengan lembut, seolah ia sedang menyelamatkan gadis itu. Tapi Nadia tahu, di balik genggaman itu ada takdir kelam yang menantinya. Dan ia hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di depan ibunya. Di balik keputusan itu, Nadia tahu dirinya tengah menapaki jalan penuh duri. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di tanah asing itu. Ia hanya tahu satu hal, hidupnya bukan lagi miliknya. Demi keluarga, ia rela menyerahkan kebebasan, bahkan mungkin kebahagiaan. Namun di dalam hatinya yang paling dalam, ada suara kecil yang berbisik lirih, Nadia, kau akan menyesal. Hari keberangkatan tiba. Nadia berdiri di bandara dengan hati campur aduk. Ia mengenakan jilbab sederhana, membawa koper kecil berisi pakaian seadanya. Ibunya menangis memeluknya erat, sementara adiknya hanya bisa menggenggam ujung bajunya. Nak, kuatlah di sana. Ingat, apapun yang terjadi, ibu selalu mendoakanmu. Suara ibunya bergetar, basah oleh air mata. Nadia mencoba tersenyum, meski di dalam dadanya, rasa takut menggunung. Ia tahu ia bukan sedang pergi untuk mengejar mimpi, melainkan menyerahkan dirinya pada takdir yang entah akan membawanya kemana. Pesawat mendarat di tanah Arab. Sejak menginjakkan kaki di bandara, Nadia merasa asing dan kecil. Gedung-gedung megah menjulang, orang-orang berpenampilan mewah berlalu lalang. Sementara dirinya hanya seorang gadis desa yang terjebak dalam perjanjian. Bu Salma menyerahkan Nadia kepada seorang pria berjas hitam, yang wajahnya dingin tanpa senyum. Mulai sekarang, kau ikut dengannya, ucap Bu Salma singkat sebelum meninggalkannya. Hati Nadia mencelos, ingin berlari pulang, tapi langkahnya sudah terikat rantai takdir. Mobil mewah yang membawanya melaju memasuki gerbang istana Sultan.
Pintu gerbang setinggi langit itu terbuka perlahan, memperlihatkan bangunan bak istana dongeng, megah, berkilau, penuh cahaya lampu emas. Namun semakin lama ia memandang, istana itu justru terlihat seperti kandang besar yang akan mengurungnya. Di dalam, pelayan-pelayan membungkuk hormat, lalu membawanya masuk ke kamar luas yang penuh perhiasan. Bagi banyak orang, itu mungkin surga, tapi bagi Nadia, semua itu terasa menakutkan. Ia merasa kecil, rapuh, dan sendirian. Saat malam menjelang, pintu kamarnya terbuka. Seorang pria berusia lebih dari 50 tahun masuk dengan jubah putih panjang dan sorot mata tajam. Dialah Sultan. Tubuh Nadia langsung kaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sultan menatapnya lama, lalu tersenyum tipis yang justru membuat darahnya berdesir ngeri. "Mulai malam ini, kau adalah milikku," katanya dengan suara berat yang terdengar lebih seperti vonis hukuman daripada janji cinta. Nadia merasakan dadanya sesak, ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Malam itu Nadia menangis sejadi-jadinya di sudut ranjang megah yang terasa dingin. Ia baru sadar, keputusan yang ia buat bukanlah jalan keluar, melainkan jerat yang menjerumuskannya ke dalam neraka emas. Semua kemewahan yang mengelilinginya tidak bisa menutupi kenyataan bahwa ia hanyalah seorang tawanan. Dan di dalam hatinya, ada doa lirih yang terus berulang, "Ya Allah, kuatkan aku, jika memang jalan ini yang harus kutempuh." Hari-hari Nadia di istana terasa bagai mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Sultan tidak pernah memperlakukannya sebagai istri, melainkan sekadar barang mainan. Ia hanya dipanggil ketika Sultan menginginkannya, lalu dibiarkan sendirian di kamar megah yang hampa. Setiap sudut istana memang penuh cahaya dan emas, tapi hati Nadia kian gelap. Ia merasa dirinya seperti burung kecil yang kehilangan sayap, terkurung dalam sangkar indah namun tanpa kebebasan. Ketika mencoba berbicara atau sekadar bertanya, Sultan selalu membungkamnya dengan tatapan tajam. "Kau hanya perlu diam dan menurut. Itu tugasmu," ucapnya suatu malam. Kata-kata itu menancap seperti belati di dada Nadia. Ia ingin menjerit, ingin berkata bahwa ia manusia dengan hati dan perasaan, tapi lidahnya keluh. Ia belajar menahan air mata, meski hampir setiap malam bantalnya basah oleh tangisan yang tak pernah didengar siapapun. Di siang hari, Nadia terkadang berjalan menyusuri taman istana yang luas. Burung merpati terbang bebas di langit biru, membuat dadanya semakin sesak. "Mengapa mereka bisa terbang, sementara aku terkunci di sini?" gumamnya lirih. Setiap kali melihat pintu gerbang besi raksasa yang selalu dijaga ketat, harapan untuk kabur seketika runtuh. Ia sadar, kebebasan hanya sebatas mimpi. Semakin lama, tubuh Nadia pun merasakan sakit akibat perlakuan kasar Sultan. Ia sering diperlakukan tanpa belas kasih, seolah dirinya bukan manusia. Luka itu bukan hanya pada tubuh, tetapi jauh lebih dalam di hatinya. Setiap kali menatap cermin, ia nyaris tidak mengenali wajah sendiri. Gadis desa yang dulu penuh tawa, kini berubah menjadi perempuan rapuh dengan mata kosong dan sembab. Namun, di balik luka itu, Nadia tetap menyimpan seutas doa. Ia sering menengadahkan tangan di keheningan malam, berbisik lirih dengan suara bergetar, "Ya Allah, jangan biarkan aku mati di tempat ini. Jika memang masih ada harapan, tunjukkanlah jalannya." Air matanya jatuh tanpa henti, menjadi saksi betapa hatinya kian hancur. Suatu sore, ketika Nadia duduk termenung di balkon kamarnya, seorang pelayan wanita mendekatinya. Wajahnya lembut, penuh iba, berbeda dari pelayan lain yang selalu dingin dan takut. "Namamu Nadia, bukan?" "Aku Maryam," ucapnya pelan, seolah takut terdengar orang lain. Nadia menatapnya dengan mata sembab, lalu hanya mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak berada di istana itu, ada seseorang yang memanggil namanya dengan penuh kasih, bukan sekadar sebutan hina. Maryam menjadi satu-satunya cahaya kecil di kegelapan hidup Nadia. Diam-diam ia sering datang, membawakan makanan, dan menemaninya berbicara. Dari Maryam, Nadia tahu bahwa dirinya bukanlah satu-satunya gadis yang pernah dikontrak Sultan. Banyak gadis sebelumnya yang bernasib sama,
namun sebagian hilang begitu saja setelah kontrak selesai. Kata-kata itu membuat Nadia merinding. Apakah aku juga akan hilang begitu saja? Pikirnya, hati makin diliputi ketakutan. Malam demi malam, Maryam mendengarkan tangisan Nadia tanpa menghakimi. "Kau gadis baik, kau tidak pantas diperlakukan begini," bisik Maryam sambil menggenggam tangan Nadia. Genggaman itu membuat Nadia sedikit merasa manusiawi kembali. Untuk pertama kalinya, ia berani mengungkapkan isi hatinya. "Aku hanya ingin pulang, aku ingin melihat ibuku lagi, mendengar suara adikku. Aku tak sanggup lagi di sini," isaknya pecah. Maryam hanya bisa memeluknya erat, seolah ingin memindahkan kekuatan ke tubuh rapuh itu. Namun, di balik kelembutan Maryam, ada rahasia yang mengejutkan. Suatu malam, ia berbisik di telinga Nadia, "Aku bisa membantumu keluar, tapi ini berbahaya. Jika ketahuan, nyawa kita taruhannya." Nadia terperanjat, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu bagaikan cahaya di tengah malam, namun juga membawa ketakutan yang besar. Apakah ia berani mengambil risiko itu? Ataukah ia harus pasrah menjalani hidup sebagai tawanan sultan? Hati Nadia bergejolak. Ia tahu kesempatan itu mungkin satu-satunya jalan untuk kembali ke tanah air. Tapi ia juga tahu, langkah kecil saja bisa berarti maut. Malam itu ia berdoa lebih lama dari biasanya, air matanya jatuh membasahi sajadah. "Ya Allah, jika ini jalanku, lindungilah aku. Aku hanya ingin kembali, walau dengan luka di tubuh dan jiwa. Aku hanya ingin pulang," bisikan doa itu mengantarnya tertidur, dengan hati yang penuh harap sekaligus takut akan apa yang menantinya. Malam itu langit begitu gelap, hanya cahaya bulan redup yang menemani langkah gugup Nadia. Bersama Maryam, ia menyusuri lorong istana dengan napas tercekat. Suara langkah mereka begitu hati-hati, seolah sedikit saja berisik akan memanggil maut. Jantung Nadia berdegup kencang, seakan ingin pecah. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah tas kecil berisi pakaian seadanya dan foto keluarga, satu-satunya harta yang paling berharga. Namun takdir seakan kejam. Saat hampir mencapai pintu gerbang belakang, suara teriakan menggema. "Hentikan mereka!" Para pengawal istana berlarian, membawa senjata dan obor. Nadia menoleh, wajahnya pucat pasi. Maryam menggenggam tangannya lebih erat. "Lari, Nadia, jangan berhenti." Suara Maryam penuh ketegasan, meski ketakutan juga terpancar dari matanya. Langkah mereka kian cepat, tapi semakin banyak pengawal menghadang. Tangan kasar menarik jilbab Nadia hingga ia terjatuh ke tanah. Tubuhnya sakit, lututnya berdarah, tapi ia mencoba bangkit. "Aku ingin pulang," teriaknya dengan air mata bercucuran, suara yang pecah karena putus asa. Sultan pun muncul di balik kerumunan, wajahnya merah padam. "Kau berani mengkhianatiku, perempuan hina." Suaranya menggelegar. Nadia hanya bisa terisak, tubuhnya gemetar ketakutan. Maryam mencoba melindungi Nadia dengan berdiri di depannya, tapi sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Ia jatuh tersungkur, namun matanya tetap menatap Nadia dengan penuh keberanian. "Jangan menyerah, kau harus keluar dari sini," bisiknya lirih, sebelum tubuhnya diseret paksa oleh pengawal. Nadia meraung, tangannya berusaha meraih Maryam, namun tenaganya tak berdaya melawan kekuatan para penjaga istana. Akhirnya, Nadia dipaksa kembali ke kamarnya. Tubuhnya penuh luka, hatinya lebih hancur dari sebelumnya. Malam itu, ia menangis sejadi-jadinya, menatap foto keluarganya yang kini basah oleh air mata. Harapan yang sempat menyala kini padam. Di dalam hatinya, hanya doa yang tersisa, "Ya Allah, jika memang takdirku adalah derita, kuatkanlah aku, biarlah air mata ini menjadi saksi, bahwa aku pernah berjuang untuk pulang." Dan di balik istana megah itu, hanya luka dan air mata yang tersisa untuk Nadia. Hari-hari setelah kegagalan pelariannya terasa lebih gelap dari sebelumnya. Sultan semakin keras, memperlakukan Nadia dengan penuh amarah karena dianggap mengkhianati kepercayaannya. Tubuhnya sering menjadi sasaran kemarahan, dan jiwanya kian hancur. Di setiap malam yang sunyi, Nadia hanya bisa menatap langit dari balik jendela besi,
merindukan kebebasan yang tak kunjung datang. Namun, doa-doanya tak pernah berhenti, meski bibirnya pecah-pecah oleh tangisan yang tiada akhir. Suatu hari, kabar mengejutkan datang. Sultan yang mulai bosan, memutuskan mengakhiri kontrak itu. "Kau boleh pulang, aku sudah tak membutuhkanmu," katanya dingin, seolah Nadia hanyalah benda tak berharga. Tanpa perpisahan, tanpa pamit, ia hanya diantar ke bandara dengan tubuh lemah dan hati remuk. Saat pesawat tinggal landas, air matanya jatuh deras. Pulang yang ia tunggu begitu lama, akhirnya datang, tapi bukan dengan senyum bahagia, melainkan luka yang membekas seumur hidup. Sesampainya di Indonesia, keluarganya menyambut dengan tangis haru. Ibunya memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. Namun Nadia hanya bisa menangis di pelukan itu, tak mampu bercerita tentang neraka emas yang baru saja ia jalani. Matanya kosong, seakan kebahagiaan telah terenggut selamanya. Ia pulang, ya, tapi jiwa gadis ceria itu sudah hilang entah kemana. Malam-malam di rumah pun berbeda. Meski sudah kembali ke tanah kelahirannya, Nadia sering terbangun dengan teriakan, mimpi buruk tentang wajah dingin Sultan dan jeritan Maryam yang terakhir kali ia dengar. Ia duduk di sudut kamar, memeluk foto keluarga, lalu menangis. "Aku sudah pulang, Bu, tapi aku bukan lagi Nadia yang dulu," bisiknya dengan suara parau. Kisah Nadia menjadi pelajaran pahit, bahwa janji manis tentang kekayaan kadang menyimpan jerat yang mematikan. Ia kembali dengan tubuh yang selamat, tapi hatinya penuh retakan. Dan di balik senyumnya yang pudar, hanya ada doa lirih yang tak pernah padam, "Ya Allah, sembuhkan luka ini. Jangan biarkan air mata ini menjadi sia-sia." Hari-hari berlalu di kampung, namun luka di hati Nadia tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali mendengar suara azan, ia menangis terisak, teringat bagaimana ia sering berdoa di negeri asing dengan hati penuh ketakutan. Orang-orang desa menyambutnya dengan senyum dan ucapan selamat karena berhasil pulang dari Arab, tapi mereka tak tahu kebenaran pahit di balik kisahnya. Nadia hanya bisa tersenyum hambar, menutupi derita yang terpendam dalam hatinya. Setiap malam, ia duduk di beranda rumah, menatap bulan. Kenangan tentang Maryam menghantuinya. Bayangan wajah sahabat yang rela melindunginya, lalu diseret paksa, masih melekat kuat di benaknya. "Apakah kau masih hidup, Maryam? Ataukah kau sudah tiada?" Nadia berbisik lirih, namun jawabannya hanya kesunyian malam. Rasa bersalah menghantui, karena ia berhasil pulang, sementara Maryam tertinggal di neraka emas itu. Ibunya berkali-kali bertanya, "Nadia, apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Tapi Nadia tak sanggup bercerita. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa pulangnya adalah kemenangan tanpa makna? Ia hanya menggeleng, lalu memeluk ibunya erat, seolah takut sosok itu juga akan hilang seperti Maryam. Air matanya jatuh diam-diam, menjadi bahasa yang tak terucapkan. Waktu terus berjalan, namun setiap senyum Nadia terasa dipaksa. Ia memang selamat, namun jiwanya retak. Gadis desa yang dulu polos kini berubah menjadi perempuan yang penuh luka, selalu waspada, dan takut akan janji manis dunia. Kehidupan sederhana di kampung tak mampu menghapus jejak derita yang tertanam dalam-dalam. Setiap detik, ia belajar menerima kenyataan bahwa luka itu mungkin akan ia bawa sampai akhir hayat. Dan di suatu malam yang sepi, Nadia kembali menengadahkan tangan ke langit. "Ya Allah, aku telah kembali, tapi hatiku masih terpenjara. Berikan aku kekuatan untuk ikhlas, agar aku bisa menjalani hari-hari ini tanpa terus menangis. Jikapun luka ini tak pernah sembuh, izinkanlah air mataku menjadi saksi cinta dan pengorbanan seorang hamba yang lemah." Angin malam berhembus pelan, membawa doa itu jauh ke langit, menyatu dengan kepedihan yang tak pernah benar-benar hilang. Tahun-tahun berlalu, namun bekas luka di hati Nadia tidak pernah benar-benar pudar. Ia memang telah kembali ke kampung halaman, hidup bersama keluarganya, namun ada bagian dalam dirinya yang telah hilang untuk selamanya. Senyum yang dulu mereka kini jarang terlihat, digantikan oleh tatapan kosong penuh kenangan pahit. Setiap kali ia menatap dirinya di cermin, yang ia lihat bukanlah gadis desa polos,
melainkan perempuan yang pernah menjadi tawanan di balik istana megah. Namun di balik luka itu, Nadia menemukan kekuatan baru. Ia mulai belajar menulis, menuangkan kisahnya dalam buku harian usang yang ia sembunyikan di bawah bantal. Setiap lembar berisi tangisan, doa, dan cerita tentang Maryam, sahabat yang tak pernah kembali. Dengan menulis, ia merasa sebagian beban hatinya terangkat, meski air matanya sering membasahi tinta yang ia goreskan. Orang-orang di sekelilingnya tak pernah tahu kisah sebenarnya, tapi mereka bisa merasakan kedewasaan yang terpancar dari sorot mata Nadia. Ia sering memperingatkan gadis-gadis muda di desanya untuk tidak mudah tergoda dengan janji manis pekerjaan di luar negeri. Tidak semua yang berkilau itu emas, ucapnya suatu kali, dengan suara yang lirih tapi penuh makna. Kata-kata itu lahir dari luka, tapi juga menjadi cahaya agar orang lain tidak jatuh ke jurang yang sama. Di malam-malam sepi, Nadia masih sering duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang. Ia merasakan rindu yang tak terucapkan pada Maryam, pada dirinya yang dulu, pada kebebasan yang pernah dirampas. Namun kini ia belajar satu hal, meski luka itu abadi, ia bisa memilih untuk menjadikannya doa, bukan hanya derita. Dalam keheningan, ia berbisik, "Ya Allah, jadikan penderitaanku sebagai penghapus dosa. Jadikan air mataku sebagai jalan menuju ridha-Mu." Dan begitulah kisah Nadia berakhir, bukan dengan kebahagiaan yang sempurna, melainkan dengan ketegaran seorang perempuan yang pulang dengan luka. Ia adalah saksi hidup bahwa kemewahan tidak selalu berarti kebahagiaan, dan cinta yang dipaksa hanya melahirkan air mata. Di balik setiap tetes tangisnya, tersimpan doa yang tak pernah padam, doa seorang perempuan yang pernah terjebak dalam pernikahan kontrak dengan seorang sultan, dan pulang membawa luka yang abadi. Seiring waktu, Nadia mulai mencoba berdamai dengan takdir. Meski luka batin itu tak pernah benar-benar sembuh, ia belajar untuk menerima bahwa hidupnya telah digores pahit oleh jalan yang tak pernah ia pilih. Setiap kali teringat wajah sultan dan malam-malam penuh air mata di istana megah itu, hatinya masih bergetar. Namun kini, ia memilih untuk menjadikan kenangan itu sebagai pelajaran, bukan hanya penderitaan. Di desanya, Nadia kerap duduk bersama anak-anak muda, memberi nasihat agar tidak mudah tergoda dengan janji uang dan kemewahan. Suaranya lembut, tapi matanya penuh ketegasan. "Jangan ulangi kesalahanku. Kemewahan bisa menjadi jerat yang menenggelamkan. Jangan biarkan hidupmu dipermainkan orang lain," ucapnya dengan air mata yang hampir jatuh. Kata-katanya lahir dari luka, namun justru karena itulah, orang-orang percaya padanya. Meski begitu, malam-malam sunyi tetap menyisakan perih yang dalam. Nadia sering terjaga, teringat pada Maryam, sahabat yang rela berkorban untuknya. Bayangan Maryam diseret paksa oleh pengawal istana masih jelas dalam ingatannya. Kadang Nadia menangis tanpa suara, menatap langit malam dan berdoa, "Ya Allah, jika Maryam masih hidup, lindungilah dia. Jika ia telah tiada, terimalah pengorbanannya sebagai amal kebaikan." Doa itu selalu menjadi pengikat antara dirinya dan masa lalunya yang penuh darah dan air mata. Hidup memang tak lagi sama. Senyum yang dulu ceria kini berubah menjadi senyum yang pahit, namun di balik itu ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Nadia bukan lagi gadis polos yang mudah diperdaya, melainkan seorang perempuan yang ditempa oleh penderitaan. Luka itu mengajarinya tentang arti kebebasan, arti doa, dan arti harga diri yang tak ternilai oleh emas sebesar apapun. Dan pada akhirnya, Nadia sadar, meski luka itu tak pernah hilang, ia masih bisa berjalan maju. Ia tidak bisa menghapus masa lalunya, tapi ia bisa menjadikan setiap tetes air mata sebagai doa. Ia bisa menjadikan dirinya saksi hidup, agar orang lain tidak mengalami nasib serupa. Dengan hati yang remuk tapi penuh keyakinan, Nadia menatap ke depan, sambil berbisik lirih, "Aku bukan korban lagi, aku adalah penyintas." Hari-hari berlalu, dan Nadia kini hidup kembali di kampung halamannya. Ia memang selamat, tapi luka batin yang ia bawa dari negeri asing itu tak pernah benar-benar sembuh. Di balik senyumnya yang tipis, tersimpan kenangan pahit tentang istana megah yang sesungguhnya adalah neraka emas.
Setiap malam, ia masih sering terbangun dengan tangis, teringat suara Sultan yang dingin, dan bayangan Maryam yang entah bagaimana nasibnya kini. Meski begitu, Nadia mulai menemukan makna dari penderitaannya. Ia menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tegar, dan penuh kehati-hatian. Ia sering mengingatkan gadis-gadis muda di desanya agar tidak mudah tergiur janji manis tentang pekerjaan di luar negeri. "Jangan ulangi kesalahanku. Tidak semua yang berkilau itu emas," ucapnya lirih, dengan tatapan yang menyimpan 1000 luka. Kata-kata itu lahir dari derita, tapi juga menjadi cahaya agar orang lain tidak jatuh ke jurang yang sama. Nadia sadar, hidup tidak bisa ia putar kembali. Masa lalunya akan selalu menjadi bagian dari dirinya, namun ia memilih untuk menjadikan setiap luka sebagai doa. Ia percaya, Allah tidak pernah tidur, dan setiap tetes air mata yang jatuh pasti tercatat sebagai penguat imannya. Dalam keheningan malam, ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku hancur karena masa laluku. Jadikanlah luka ini sebagai jalan untuk lebih dekat kepadamu." Kisah Nadia bukan sekadar cerita tentang pernikahan kontrak dengan seorang sultan Arab, melainkan kisah tentang pengorbanan, luka, dan perjuangan seorang perempuan yang akhirnya pulang dengan hati yang remuk. Namun dari reruntuhan itu, ia tetap berusaha bangkit, melangkah meski perlahan, dengan keyakinan bahwa setiap luka akan diganti Allah dengan sesuatu yang lebih indah pada waktunya. Dan kepada penonton setia channel ini, mari kita ambil hikmah dari kisah Nadia. Jangan pernah tergoda dengan janji manis yang menipu, dan jangan pernah menukar harga diri dengan kemewahan yang semu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari jalan yang penuh tipu daya, dan diberi kekuatan menghadapi ujian hidup. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir, semoga bermanfaat dan menyentuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.